Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus syukuri. Karena apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi jika kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Seperti yang tercantum di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah waktu di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, maka kita harus bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat kita, tadarus Al-Qur'an kita, zakat, infak, sedekah, dan amalan-amalan soleh lainnya. Mari kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ibarat kita selama 1 tahun kemarin tidak bertemu dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman. Pasti ketika kita bertemu, kita akan melepas rindu, bahkan sampai lupa waktu. Asik ngobrol sana kemari, sampai lupa istirahat. Demikian pula di bulan suci Ramadan ini. Mari ketika kita sudah berjumpa, bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini, ya kita manfaatkan. Puasa, sholat, tadarus Al-Quran, amalan-amalan soleh lainnya, mari kita tingkatkan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini Allah sudah mewajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Tidak semua orang Islam mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Banyak di luar sana mengakunya Islam, KTP-nya Islam, tetapi di siang hari secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan mereka tidak berpuasa. Untuk itu kita yang di dalam hati kita ada rasa iman, kita beruntung diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ada peristiwa yang luar biasa, yang mana pada saat Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat Quraisy, yang mana kebiasaan masyarakat Quraisy waktu itu dalam keadaan jahiliyah, banyak terjadi pembunuhan, minum-minuman keras, zina, dan sebagainya, kemaksiatan ada di mana-mana. Melihat kondisi masyarakat Quraisy saat itu seperti itu, Nabi Muhammad bertahanus, berdiam diri di Gua Hira. Saat itulah 17 Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW saat itu belum bisa membaca, belum bisa menulis. Oleh malaikat Jibril diminta untuk menirukannya. Iqra ma ana biqori. Iqra, Iqra, sampai diulang oleh malaikat Jibril. Jawaban dari Nabi, ma ana biqori, saya tidak dapat membaca. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat yang agung yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi petunjuk bagi kita sebagai kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran tidak sama dengan buku bacaan biasa, dengan majalah, dengan novel, komik. Beda. Mushaf Al-Quran yang kita miliki, kita harus bisa menjaganya dengan baik. Ada adabnya. Ketika kita membawa Al-Quran, ya kita letakkan di dada kita. Tidak seperti kita dalam membawa buku. Ketika meletakkannya pun, kita harus tempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Ini sebagai adab kita terhadap Al-Quran. Al-Quran tentu tidak hanya sekedar kita miliki, tapi kita harus bisa membacanya. Kita pelajari isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting. Tidak hanya kita menempatkan Al-Quran di atas almari,
tempat yang tinggi, tapi tidak pernah kita sentuh. Al-Quran itu berdebu. Ini jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Minimal kita baca Al-Quran dalam sehari. Kalau tidak bisa setiap selesai sholat fardu, yang minimal setelah sholat maghrib kita membaca Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan telah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau furqan antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Kitab suci kita. Kita merasa prihatin sebagai orang tua, sebagai pendidik. Karena apa? Generasi muda Islam sekarang sudah mulai pudar. Sudah mulai jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Mereka lebih sering membuka HP, WA, IG, TikTok, atau yang lainnya. Syukur kalau di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Qur'annya. Sewaktu-waktu bisa membaca Al-Qur'an. Tapi kebanyakan jarang mereka buka Al-Qur'an. Untuk itu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita jangan bosan-bosannya untuk menyuruh anak-anak kita di rumah untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah aturan-aturan yang ada untuk menjalani kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran yang sudah menjadi kitab suci kita ini sudah lengkap, sudah disempurnakan oleh Allah dari kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, menjadi sempurna dengan Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Maka kita sebagai umatnya, kita harus bisa menjaganya, membacanya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita ingin selamat hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai aturan kita dalam menjalani kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ibarat produk elektronik, ibarat kendaraan, di situ pasti ada aturannya, ada petunjuknya.
apabila produk yang kita beli agar awet, kita harus taati petunjuk itu. Demikian pula Al-Quran. Apabila kita ingin hidup bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, yang mana dunia saat ini yang kita jalani ini merupakan ladangnya akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladangnya akhirat. Apabila kita ingin hidup bahagia di akhirat, surga tempatnya, maka di dunia inilah saatnya kita untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, puasa, zakat, haji, ataupun amalan-amalan soleh lainnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, hadis riwayat Malik Al-Hakim Al-Baihaqi yang bunyinya adalah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih, yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, Al-Hadis. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk itu, di dalam era yang serba canggih ini, modernisasi, kemajuan di segala lini kehidupan, Al-Quran tetap dalam sesuai dengan zamannya hingga akhir nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat. Karena apa? Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran tidak tidak ketinggalan zaman. Segala aspek kehidupan, mau mencari tentang perdagangan, pernikahan, kemudian pemerintahan, tentang keluarga, dan sebagainya, segala aspek kehidupan ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, di momen Ramadan ini, kita pelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Baik itu melalui kultum-kultum yang diadakan di masjid atau musola, kita ikuti dengan baik, kita resapi. Dengan kita sering mengikuti taklim-taklim seperti itu, insya Allah akan teringat di dalam pikiran kita, merasuk ke dalam hati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sisa Ramadan yang tinggal separuh ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesehatan, bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah ini. Dan harapan kita selepas Ramadan nanti akan terbawa nilai-nilai Ramadan di 11 bulan yang akan datang, sehingga Ramadan tahun 1446 ini
lebih baik, lebih berkualitas. Karena kita tidak tahu semua umur kita, apakah kita masih bisa menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dari peristiwa nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Mari kita bumikan Al-Quran. Jadikan rumah kita berdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan rumah kita seperti kuburan, tidak terdengar ayat-ayat suci Al-Quran. Maka mumpung kita masih hidup, kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menolong kita ketika kita sudah di alam barzakh, di alam kubur. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang membawa manfaat, memberikan syafaat ketika kita di akhirat kelak. Kalau kita lihat di alam kubur, ukuran 2x1 gelap. Tapi insya Allah kalau kita semasa hidupnya rajin membaca Al-Quran, kubur kita akan terang, akan terasa luas. Al-Quran akan menjadi penolong, memberikan syafaat kepada kita sebagai pembacanya. Untuk itu tidak ada kata terlambat kaum muslimin wal muslimat semua dalam belajar membaca Al-Quran. Jadikan Ramadan ini momentum untuk belajar Al-Quran. Karena ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa baca Quran, maka saya tidak membacanya. Salah. Yang namanya belajar itu tidak kenal batas usia. Dari ayunan hingga ke liang lahat, itulah yang namanya belajar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada cerita orang yang tadinya nol, belum bisa baca Quran. Dari mulai Iqra jilid 1, pengenalan huruf-huruf. Tapi beliau rajin belajar ketika di masjid, minta diajari, bahkan nambah ketika di rumah belajar, dibimbing oleh ustadz. Ketika memasuki bulan Ramadan, setelah dia belajar, dia masih belum berani membaca Al-Quran ikut tadarus, hanya mendengarkan, menyimak. Beliau tetap rajin membaca. Di Ramadan berikutnya lagi sudah mulai berani membaca Al-Quran ketika tadarus di halaqah atau kelompok-kelompok membaca Al-Quran itu. Walaupun masih terbata-bata, dia berani ikut gabung membaca Al-Quran. Tidak malu, walaupun dia sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu. Ini jamaah rahimakumullah. Ternyata di Ramadan berikutnya lagi dia sudah lancar membaca Al-Quran. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur kalau Ramadan bisa khatam. Kalau tidak, kita maksimalkan, berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa membaca Al-Quran tiap harinya. Karena Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Akhir kata, mari
kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah, dan puasa kita, sholat kita, tadarus Al-Quran kita, infak, sedekah, zakat, atau amalan-amalan soleh lainnya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.